Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre. Tentunya di channel kesayangan kita, channel Jelang Malam. Di cerita sebelumnya, Andi bercerita awal mula melihat sosok makhluk gaib. Nah, cerita part 2 ini, Andi sudah masuk sekolah menengah pertama ya, alias SMP. Dan disinilah pertama gua sebagai penulis kenal sama Andi. Oke, ceritanya kita mulai dari sini ya. Sikat. Setelah selesai ujian Eptanas, alhamdulillah gua dapat nem yang cukup lumayan bagus. Masih inget kan zaman-zaman pakai nem? Nah, akhirnya gue otomatis mendaftar ke sekolah lanjutan menengah pertama, ya SMP favorit lah. Bukan lagi gue daftar ke SMP 1 dan pilihan keduanya SMP 2. Singkat cerita, semua urusan mengenai pendaftaran sudah selesai. Tinggal nunggu aja jadwal masuk dan mos. Andi, insya Allah Jumat ini ibu akan adain syukuran kecil-kecilan, ujar ibuku. Jangan lupa ya Andi, undang temen-temenmu ya. Ibu bersyukur kamu bisa masuk ke SMP favorit, mengikuti jejak kakak kamu nih. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah Bu, Andi bisa masuk SMP pilihan Andi, jawabku. Ibu yang sedari tadi sibuk masak di dapur untuk mempersiapkan makan siang. Kebetulan hari ini hari Sabtu, yang dimana libur sekolah, dan Kak Amelia libur kuliahnya juga. Kak Amelia kuliah di Bandung, jadi seminggu sekali saja doi pulang ke rumah. Sementara Kak Angga masih kelas 3 SMA, dan lagi sibuk-sibuknya juga mempersiapkan perkuliahannya. Dan informasinya, kabarnya sih Kak Angga mau kuliah di Bandung juga. Oh iya Bu, Andi izin pamit ya. Mau ke rumah Tonde, rencananya Andi jalan sama Tole Bu. Iya, tapi kamu makan dulu Ndi. Nih, sebentar lagi sudah pada mateng kok, ujar ibuku. Tonde dan Tole salah satu teman dekat dari zaman kita SD, dan kebetulan sekarang satu sekolah juga. Kalau Tole sebenarnya sih doi tetangga rumah. Kalau Tonde ini benar-benar teman dekat waktu sekolah SD alias satu sekolah. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang loh, beberapa puluh tahun tepatnya, kita masih saling jaga silaturahmi. Singkat cerita, setelah makan siang, Tole nyamper ke rumah. Gua pun langsung pamit ke ibu. Bu, Andi jalan dulu ya sama Tole. Iya Andi, jangan pulang terlalu sore, ujar ibuku di dapur. Ayo Le, go. Sambil gua ngasih helm catok buat si Tole. Kejamanan gak helm catok putih yang banyak tempelan stikernya? Hehe. Gua pakai Vespa Sprint tahun 79 ya. Motor pertama gua nih, benar-benar motor sejarah. Tidak lama gua tancap gas bareng Tole ke rumah Tonde. Sengaja main buat ngobrolin nanti pas masuk sekolah. Ngebahas mos. Sisanya ya main-main aja sambil baca-baca komik. Memang Tonde ini banyak koleksi komik. Dari komik Doraemon, Makibao, Shinchan. Wah pokoknya banyak pisan lah. Dan yang paling seneng di rumah Tonde itu punya banyak fasilitas olahraga. Lapang tenis meja, lapang basket, main Nintendo, komplit dah pokoknya. Rumahnya aja segede lapang bola. Hehe. Memang Tonde ini sudah tajir melintir dari bawaan lahir. Dan sampai sekarang loh, malah makin tajir melintir. Alhamdulillah ya. Kejadian misterius di rumah Tonde alias si Nyai. Singkat cerita, setelah sampai rumah Tonde, gue parkirin Vespa racing gue. Dan sudah kelihatan, Ekoy alias pembokatnya Tonde nyambut kita dari pekarangan rumah. Kita bertiga nongkrong di halaman belakang, sambil kuda-kuda cari posisi buat siap-siap baca komik. Di, gimana lu? Udah siap buat perlengkapan pos nanti? Tanya Tonde. Belum semua sih. Tapi besok lah gue ada mulai cek-cek lagi persiapan buat mos. Ah kebiasaan lu Mandi, ujar Tonde.
Tuh, gua beli banyak. Persiapan buat nanti mos. Lu ambil aja, apa aja yang kurangnya. Seketika Tole langsung menyambar. Ah, mantap, Ndek. Jujur aja, gua belum satu pun beli. Haha. Ye, sikat aja, Le. Jawab Tonde dengan santai. Jadi, kita nanti nggak usah riwu-riwu lagi persiapan. Gua sama Tole otomatis senyum kegirangan. Jadi nggak usah repot-repot lagi beli persiapan buat mos nanti. Nuhun brother Tonde, ucap gue berbarengan sama Tole. Yoi, sama-sama, jawab Tonde. Nah Brad, rumah Tonde ini 2 lantai. Di lantai 2 itu ada ruangan sama kamar-kamar. Terus ada salah satu kamar yang dijadikan gudang sama tempat nyimpen trek balapan Tamiya. Nah di gudang ini loh, auranya dari dulu ngeri-ngeri sedap. Entah berapa lama ketika kita pada baca-baca komik di lantai 2 ini, kita kan lantai bawah. Jadi posisinya itu di lantai bawah bisa langsung lihat ke lantai 2. Kalau nggak salah menjelang mau sore waktu itu, gua ngelihat ada sekelebatan yang mondar-mandir di atas ya di lantai 2. Awalnya gua kira ya pembantunya Tonde lagi bersih-bersih, lagian yang kerja di rumah Tonde ini banyak, bukan Ekoi aja. Tapi waktu itu gua udah mulai agak-agak merinding ya, karena aktivitasnya itu orang di atas kayak sering bolak-balik aja. Otomatis gua tanya dong sama si Tonde, Dek, si Eko yang beres-beres di atas ya? Iya kali, jawab Tonde dengan santai sebari baca komik Doraemon. Gak lama, si Eko lewat. Nah, gua kaget dong. Terus yang di atas siapa? Setahu gua, pegawai lainnya biasanya suka di dapur saja. Jarang-jarang ada yang ke ruang tengah, apalagi ke lantai 2. Dek, itu si Ekoi, ujar gua. Lah, iya Dek, ujar Tole menambahkan dengan sedikit heran. Tonde kelihatan santai aja. Udah biarin, paling si Nyai, ujar Tonde sambil berpindah posisi dari duduk ke rebahan. Aduh, siapa tuh si Nyai? Ujar gua dalam hati. Tapi jujur aja, di posisi itu gua santai aja. Toh yang punya rumah juga santai kok. Pucuk dicinta ulang tiba. Tiba-tiba gua lihat ada bayangan di atas, tapi gak mondar-mandir. Kayaknya posisinya ya netep gitu. Pas gua perhatiin dan nengok ke atas, dar, bener aja, ada sosok si Nyai rambut panjang, pakai baju putih kayak jubah gitu, lagi duduk di pagar tangga. Buset, otomatis gua loncat. Si Tole ikut loncat, tapi kayak kebingungan. Lah, Ndi, kenapa lu? Tanya si Tole. Itu koplak, masa lu gak lihat ada si Nyai lagi duduk? Si Tole malah celingak-celinguk kayak orang bego. Mana? Kagak ada, Ndi, ujar si Tole. Si Tole bukannya kabur malah ketawa-ketawa. Udah Ndi, gak apa-apa, santai aja. Doi pengen kenalan kayaknya sama lu, jawab si Tonde dengan santainya. Bahkan dia malah cengengesan alias ngetawain gua sama si Tole. Jujur aja, walaupun situasinya sore-sore, gua langsung keringet dingin. Duh, ampun deh, asem. Gua lihat muka si Tole malah kayak orang kebingungan. Jelas aja, si Tole nggak lihat penampakan si Nyai. Cuman gue aja yang tadi lihat. Dan mungkin kalau Tonde santai-santai aja, bisa jadi doi sudah tahu kebenaran si Nyai. Bener-bener asem deh gue sore itu. Dan emang di situ gue makin sadar gue bisa lihat hal-hal yang kasat mata. Kalau gue nggak mulai membiasakan, bisa-bisa gue malah celaka sama perilaku gue sendiri. Jelas aja, gue lagi duduk di sofa, tadi langsung loncat. Kebayang kalau gue lagi ada di tempat-tempat ekstrim. Pas lihat keberadaan mereka, gue bisa loncat ke jurang. Tamat riwayat gue. Aduh. Keberadaan mereka di sekolah. Akhirnya hari pertama gue masuk sekolah. Semua siswa-siswi pagi ini berkumpul di lapangan. Nah, posisinya sekolah gua ini memiliki 2 lapangan. Yang pertama, lapang di atas depan aula sekolah. Dan yang kedua, lapangnya ada di posisi bawah lingkungan sekolah. Samping lab dan si lapang ini, yang kedua disekat sama sungai yang agak lumayan gede. Nah, seberang sungai ternyata pemakaman umum warga. Nah, disinilah gua mulai kenal sama si Andi. Gua sebagai penulis ya, walaupun baru hari pertama, kita sudah saling kenal. Ya intinya sih setelah pembagian kelas, ternyata kita satu kelas. Si Tole ini beda kelas. Nah di sini gue sebagai penulis lebih ngebahas kehidupan horornya si Andi ya. Soalnya sewaktu kita zaman-zaman sekolah gak ada cerita-cerita hal horor ya. Sekitaran jam 12 sesi istirahat, gue rencana mau pada makan di kantin sekolah. Kalau nggak salah kantin sekolah itu ada 3. Nah gue makan di kantin yang deket banget dengan kelas. Gue bareng sama si Tole waktu itu. Suasana kantin rame banget. Selain siswa-siswi baru, otomatis yang pada ke kantin ada juga beberapa kakak kelas yang pada nongkrong di kantin. Tiba-tiba
Gua fokus ke salah satu pojokan kantin. Ada sosok laki-laki yang duduk nyamping gak ngeliatin mukanya. Tapi bajunya agak kumal-kumal gitu. Dek, gue dah feeling ini bukan manusia. Semakin deket, gue pura-pura aja gak lihat. Tapi apesnya, dia malah liatin gue. Aduh, nah gue sontak agak sedikit kaget. Tadinya mau makan di kantin, tapi gue buru-buru aja beli gorengan sama es teh. Dan berniat makan di kelas. Di, apaan sih? Ujar si Tole. Lu rusuh banget. Ya ile, awas, gua mau makan di kelas. Lagian di kantin penuh, ujar gua ke si Tole. Lah, gimana Lundi? Katanya mau makan di kantin. Kurutu si Tole. Dah berisik, awas. Gua langsung aja bergegas ke kelas. Taunya si Tole juga ngekor, ngikutin gua ke kelas. Setelah sesi istirahat beres, barulah kita dikumpulin di sesi 2, yaitu lapangan bawah. Gile, di sekitaran lapang bawah gua benar-benar males banget. Banyak banget penampakan-penampakan makhluk astral. Di lab sekolah yang dekat kebun dan sungai gua lihat sosok Mbak Kunkun. Nah, dekat pohon-pohon bambu gua lihat sosok tinggi besar. Cuman gua bener-bener cuek aja, seolah-olah gua nggak lihat. Hari pertama bener-bener nih Mos, sungguh melelahkan. Setelah sholat maghrib gua mau ngobrol bareng Kak Angga. Nah, gua lupa tuh nggak ngetok dulu pintu kamarnya. Cerak, gua buka tuh, masuk aja kamarnya. Gua lihat Kak Angga kaget. Dia lagi ngerokok. Ngehadap jendela di kamarnya. Somplak Lundi, masuk aja kagak ngetok. Kak Angga sambil matiin rokoknya yang masih panjang. Aduh maaf Kak, ujar gua. Tadi lagi ngerokok ya? Tanya gua. Iya, awas lu jangan bilang-bilang ke ibu. Ancam Kak Angga. Tenang aja Kak, lagian Andi juga suka kok kalau di luar. Haha. Ampun Lundi, awas aja ketahuan sama ayah ibu. Ya udah, kunci dulu tuh kamar. Kita sebat barang aja. Tawar Kak Angga. Yes, awalnya gue juga takut sama Kak Angga. Sekarang malah bisa sebat bareng. Hehehe. Sambil ngerokok bareng, gue tanya sama Kak Angga. Kak, normal nggak sih? Jujur aja, Andi masih belum terbiasa. Lihat-lihat hal yang di luar nalar, tanyaku. Oh itu Ndi, sama halnya kakak dulu. Kakak juga sempat stres. Kamu tahu kan? Dulu ayah suka bawa banget kakak ke Pak Ustadz. Nah, itu seolah-olah lagi ngobatin kakak buat nutup mata batin. Tapinya hanya sebentar aja. Akhirnya, ya sekarang kakak ikhlas aja Cindy. Aku hanya mangut-mangut aja. Ngedengar penuturan Kak Angga. Setelah terdengar penjelasan Kak Angga, gua juga harus mulai benar-benar terbiasa dengan hal yang memang di luar nalar. Gua pamit balik ke kamar gua. Setelah di kamar gua agak sedikit melamun sebenarnya. Tiba-tiba gue inget Desi. Dan gue inget waktu itu Desi kan kasih batu berwarna biru. Gue cari-cari di laci. Akhirnya yes ketemu. Udah agak lama itu batu. Gak pernah gue apa-apain. Tapi bener-bener wangi ini si batu. Setelah gue perhatiin baik-baik. Bagus juga nih batu. Sampai kepikiran buat gue bikin liontin. Besok pulang sekolah gue mau bikin liontin. Gue bikin kalung aja. Niat gue. Setelah gue masukin ke dalam tas, gue langsung tidur. Nyembuhin yang kerasukan di sekolah. Di hari kedua MOS, di depan gerbang sekolah, gua ngobrol bareng Tole dan teman-teman yang lainnya. Kalau nggak salah, si penulis juga ada. Katanya sih begitu. Ya gua udah lupa bro, sorry. Nah setelah bel berbunyi, pas jam 7:10, kita rame-rame masuklah. Tapi gua sempet lihat ke seberang sekolah. Ada sosok perempuan mirip Desi. Anjrit, yang gua paling ingat itu lesung pipinya loh. Gua makin perhatiin, yes, bener itu Desi, tapi gue dikagetkan sama si Tole dengan tepukan di pundak. Di, ayo lu malah bengong. Sontak gue kaget. Somplak lu, bikin kaget aja. Setelah gue perhatiin si Desi di seberang sana, tiba-tiba sudah gak ada tuh. Aduh, gak ada, ujar gue dalam hati. Apa gue tadi salah lihat? Semenjak kejadian kemarin di kantin, gue gak ke kantin lagi. Jam istirahat, gue lebih memilih nitip beli makan ke si Tole. Gua sedang asik-asik di kelas, tiba-tiba di kelas sebelah rame banget. Orang yang teriak-teriak, sontak kami pun rame-rame menuju kelas itu. Dan gua lihat ada beberapa guru di ruangan itu mulai berdatangan. Taunya ada cewek kerasukan. Nah di sini gua agak kaget, ternyata si cewek itu dirasukin Mbak Kunkun yang ada di lab bawah. Gua lihat ada bapak guru pakai peci yang sedang menggangin sambil baca-bacain doa, tapi bukannya malah sembuh, malah makin menjadi-jadi. Dan gua dengar juga ada bapak penjaga sekolah buat nyariin manggil Pak Ustadz atau orang pintar.
Di kelas rame banget. Ada juga sebagian yang lihat dari jendela kelas. Gua kasihan tuh cewek sama keringetan gitu. Gua penasaran. Gua maju agak dekat. Tiba-tiba si cewek itu malah melototin gua. Buset, gua kaget deh. Sontak gua mundurlah 2 langkah. Dan gua penasaran tuh, kayaknya teman satu kelasnya. Gua tanya sama cewek yang kayaknya ini juga temannya. Ini awalnya gimana sih? Kok sampai bisa kayak gini? Tanyaku. Gak tahu, awalnya kita berempat. Pas tadi istirahat pada main di bawah. Deket lab yang deket lapangan juga. Di lab sekolah maksudnya, tanyaku. Iya, bener. Nah, sebelum bel masuk, kita pada ke kelas. Tiba-tiba aja malah kerasukan. Singkat cerita, entah Pak Ustadz, entah orang pintar datang masuk ke kelas. Langsunglah dirapalkan doa-doa dan gua lihat salah satu dari mereka bawa botol air putih. Tapi gak diduga-duga, bukannya sembuh malah makin menjadi-jadi. Jujur aja, gua kasihan banget. Tiba-tiba gua kaget banget. Ada yang bisikin dari samping gua. Di, coba kamu bantuin sembuhin. Sontak gua ngelirik ada Desi di samping gua. Wow, gua seneng banget. Gua tanyalah doi, Des, dari kapan lu di sini? Sekolah di sini juga? Tanya gua spontan. Tapi yang ada gua malah ditoyor sama si Tole. Yang sebenarnya dia juga ada di samping gua. Somplak Lundi, lu ngomong sama siapa? Siapa juga Desi? Dari tadi kagak ada cewek di mari. Dek, gua kaget dan benar-benar gua yakin. Sekarang kalau Desi bukanlah manusia, akan tetapi makhluk astral. Desi tersenyum melihat gua. Duh, senyumannya yang bikin hati gua rontok. Gua coba ngomong dalam hati. Lu Des, bikin gua ditoyor sama si Tole. Maksudnya gimana Des? Terus kamu sebenarnya siapa? Tanyaku dalam batin. Udah, sekarang bantuin dulu tuh perempuan, kasihan. Penjelasannya nanti. Jawab Desi yang seolah-olah kedengarannya nyari banget di telinga. Lah, bantuin gimana? Gua kagak ngerti Des. Tanyaku kembali dalam hati. Kamu pencet aja tuh sela-sela jempol tangannya. Jangan lupa baca ayat kursi dan sholawat 3 kali. Nanti jin perempuan itu biar aku yang urus nih. Aduh, ada-ada aja lu Des. Udah cepetan, kasihan Londi. Ujar Desi lagi seolah-olah memaksa. Ya sudah, gua terpaksa mendekat sama Pak Ustadz yang sendiri tadi mengurus perempuan yang kerasukan. Pak Ustadz, maaf kalau berkenan, apa boleh saya bantu menyembuhkan? Alhamdulillah nak, dengan senang hati. Cuman hati-hati saja, dari tadi Bapak coba mengusir, auranya kuat banget. Ujar Pak Ustadz. Tiba-tiba si Tole nyamperin gua. Di apa-apaan lu dah, cari masalah aja. Udah diam lu Le, gua nyoba-nyoba aja. Kasihan udah hampir 1 jam, itu orang kerasukan. Ujar gua. Emang lu bisa? Tanya Tole. Insya Allah Le, awas lu belakang. Ujarku ke Tole. Sewaktu gua mau mendekat, tiba-tiba wanita itu melotot dan kayaknya mau mencakar. Itih, gua kaget. Untung refleks agak sedikit loncat ke samping. Jangan ikut campur, ini bukan urusan kamu. Ujar wanita itu, tapi aku perhatikan mulutnya gak bicara alias gak ada gerakan. Yes, jelas ini suara batin, ujarku dalam hati. Aku pun membalasnya. Kesalahan apa sehingga kamu merasukinya? Tanyaku. Anak ini telah mengotori tempatku dan berkata sompral. Belum aku jawab, tiba-tiba Desi ada di sampingku dan seolah-olah mengisyaratkan untuk menangkap tangan si wanita itu. Aku refleks menangkap tangannya dan aku tekan sela-sela jempol kirinya sambil merapalkan doa-doa. Makhluk itu seketika keluar dari tubuh wanita yang dirasukinya dan sontak aku lihat Desi melesat menyambar Mbak Kun ke arah luar kelas. Tiba-tiba saja wanita itu ambruk pingsan. Untung saja Pak Guru dan Pak Ustadz sigap menahannya. Serentak yang ada di dalam kelas sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Duh, agak sedikit malu gua. Semua teman-teman, kakak kelas, bahkan Pak Guru mengucapkan terima kasih. Sesi kerasukan selesai. Dan gak ada hentinya, si Monyong Tole menginterogasi gua. Wah, Di, hebat lu. Bisa nyembuhin. Sambil mijit-mijit pundak gua. Ah Le, itu mah kebetulan. Sebenarnya Pak Ustadz juga bisa. Cuman kayaknya dia lupa tuh. Kan biasanya kalau orang kerasukan, pijit aja tuh jempol tangannya. Jawab gua sambil bercanda ke Tole. Dan seketika gua inget Desi. Kemana ya doi? Kok gak muncul lagi? Dan gua inget sama batu biru yang gua masukin ke tas.
Gua carilah di tas, buset kok malah nggak ada. Panik lah, diulang-ulang dicari benar-benar nggak ada. Tadinya mau dibikin leontin sepulang sekolah. Duh kemana ya? Sempet galau juga. Setelah pulang sekolah tiba-tiba gua dengar bisikan lagi. Di batunya ada di saku celana. Gua kaget. Gua lihat tiba-tiba Desi sudah ada di samping gua. Lah lu Des bikin kaget aja. Desi nggak menjawab, Doi malah senyum seperti biasa. Desi terus ngikut di samping gua, tapi sekarang makin yakin, makin ketara. Kalau Desi nggak berjalan, tapi melayang. Setelah gua periksa di saku celana, ajaib, batu biru benar-benar ada. Duh Des, kaget. Tadi kira ini batu hilang, ujarku. Desi hanya senyum-senyum aja, tidak menjawab. Kamu udah tahu kan siapa saya sebenarnya? Tanya Desi. Iya Des, dari awal kejadian dulu aku sebenarnya udah tahu dari Kak Angga. Awal-awal sih nggak percaya Des, ujarku. Iyalah, kakakmu itu pasti tahu. Toh dulu juga aku pernah nolongin kakak kamu. Waduh, emang kenapa Des? Tanya aku penasaran. Walah panjang Di, nanti aja aku cerita. Di, mulai sekarang boleh ya aku jadi temenmu? Tanya Desi merajuk. Dengan senang hati Des, selama wujud kamu seperti ini. Awas aja kalau kamu menampakkan wujud-wujud yang aneh. Siang ini gue benar-benar senang. Di sisi lain gue bisa lihat lagi Desi. Terus tadi di sekolah gue bisa bantu orang kerasukan. Ditambah gue punya teman gaib yang cantik kayak Desi. Tapi kadang gue khawatir. Kalau ini sebenarnya nggak normal seperti orang lain pada umumnya. Baik sahabat Jelang Malam, cerita Andi di part kedua sekian dulu ya. Karena jangan khawatir nih, sesi ketiganya sudah mulai aku ketik ya, sudah aku mulai susun. Nah di part ketiga, cerita Andi, cerita misteri Andi, cerita horor Andi, itu kejadiannya di beberapa tempat yang memang Andi alamin ketika Andi bermain katanya. Ini makin seru, perhatiin aja deh, ikutin aja. Aku jamin ya, pasti seru. Part 1 sampai 10 mungkin ya, anggap aja pemanasan karena ini yakin deh berpart-part ya, berarti story-nya ada lah ya. Nah sahabat Gilang Malam, buat sahabat Gilang Malam yang belum subscribe ya, aku jamin 70% yang nonton ini belum subscribe kayaknya ya. Jadi sahabat Gilang Malam jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya supaya video-video terbaru bisa terupdate di channel teman-teman. Nah pada intinya channel sahabat Gilang Malam ini bisa jadi menghibur sahabat Gilang Malam atau memberikan informasi yang dulunya tidak tahu, sahabat Gilang Malam jadi tahu. Nah baik sahabat Gilang Malam, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang tidak sesuai atau tidak mengenakan. Sahabat Gilang Malam, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.